Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu.
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا ketika Rasulullah SAW mengaminkan doanya malaikat Jibril za'ima ankum abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Banyak dan sangat merugi ketika seseorang masuk di bulan Ramadan lalu tidak diberikan ampunan kepadanya. Maka Rasulullah SAW mengamini. Para hadirin sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti bagaimana sikap kita setelah Ramadan. Bagaimana pengaruh Ramadan terhadap diri kita yang justru apakah menjadi lebih baik atau justru malah lebih buruk atau hanya biasa-biasa saja. Yang pertama, tanda amalan di bulan Ramadan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adanya kesinambungan ibadah yang pernah dilakukan di bulan Ramadan kita melakukannya di bulan-bulan yang seterusnya. Di bulan setelah Ramadan kita masih terus melakukan sholat fardu yang tepat waktu, di awal waktu, di masjid itu begitu juga ditambahi dengannya. Bisa jadi sholat malamnya kita hidupkan juga, sholat duhanya kita laksanakan, dan sholat qobliyah dan ba'diyah ketika sholat fardu tersebut. Itulah ibadah-ibadah yang berkesinambungan, ibadah yang dilakukan yang dulunya termotivasi, maka kita juga harus memotivasi diri kita. Walaupun mungkin banyak orang yang tidak melakukannya, kita termotivasi supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan kita di bulan Ramadan itu berpengaruh kepada kita. Dan kembali menyebutkan firman kan man 'amila ta'atan min 'amal, barang siapa yang mengerjakan berbagai macam taat setelah wa fardhu minha lalu selesai dari Tuhan ala ciri binatang tersebut ketika maka akan menyatakan dirinya baik yang mengikuti ketaatan yang telah dilakukan sebelumnya tersebut. Itulah tanda di mana ketaatan Allah bisa berhasil. Inilah yang dimaksud dengan amal yang berkesinambungan, amal yang terus menerus, amal yang istiqamah, dan ciri yang kedua adalah beristiqamah dalam beramal. Rasulullah SAW menginginkan umatnya supaya menetapkan sebuah amalan, memikirkan sebuah amalan yang terbaik untuk kita. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bercerita kepada kita dalam hadis riwayat Imam Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza 'amila amalan. Adalah Rasulullah SAW apabila mengerjakan satu amalan asbatahu, dia menetapkan diri, dia prioritaskan dirinya, dia akan terus menerus mengamalkannya. Oleh karena itu, ada sedikit di mana kita merutinkan amalan di bulan Ramadan, maka rutinitas tersebut harus juga dirutinkan di bulan-bulan yang lain. Inilah pengaruh dan efeknya kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW menginginkan amalan yang bisa
oleh kita mulai dari kita sehat, mulai dari kita muda, mulai dari kita tenaganya besar, sampai mungkin nanti lansia, sampai nanti mungkin umur kita sudah menua, maka amalan tersebut masih bisa dilakukan tersebut. Rasulullah SAW menyukai, walaupun mungkin saja kecil, walaupun mungkin saja sedikit, walaupun mungkin saja amalannya tidak seberapa, tetapi ketika kita ajwam terus mendawamkannya, terus istiqamah, bukan hanya sedang sehat, bukan hanya sedang lapang, tetapi ketika kita sakit, ketika kita sudah berumur, ketika kita sudah mungkin saja banyak uzur syar'i yang diberikan oleh Allah ketika bertambahnya usia kita, maka amalan tersebut masih bisa kita lakukan. Inilah yang dimaksud dengan amalan yang istiqomah. Dan yang ketiga, pengaruh atau ciri dari amalan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah adalah munculnya pengaruh positif kepada diri kita. Pengaruh tersebut tampak dalam akhlak kita, dalam jiwa kita, dan dalam aktivitas keseharian kita. Bagaimana rasa kepedulian kita, ucapan kita yang biasanya mungkin saja ada yang menuduh ini so'im, saya sedang berpuasa, tidak sanggup untuk membicarakan kejelekan orang lain, tidak sanggup untuk melaksanakan atau kegiatan yang makruh sekalipun, tidak sanggup meninggalkan jelek karena takutnya atau pahala. Maka kegiatan tersebut, aktivitas tersebut berpengaruh kepada bulan-bulan selanjutnya. Inilah yang dimaksud dengan amalan kita diterima. Berpengaruh kepada akhlak kita, kepada jiwa kita, kepada akhlak kita, kepada jiwa kita menjadi lebih baik, tidak mudah marah, tutur kata kita selalu lembut, bahkan teduh, enggan bermaksiat, dan selalu menjaga silaturahmi. Maka insya Allah itu semua menjadi tanda-tanda amalan di bulan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Para hadirin dan Jumat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikitnya mari kita introspeksi, mumpung masih hangat ingatan kita, masih terngiang, masih terasa efek dari bulan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan setelah Ramadan jiwa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bibir kita selalu basah dengan zikir, menjauhi bentuk kemaksiatan hati dan pikiran, selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam berkata dan berbuat, rendah hati, peduli dengan sesama. Mudah-mudahan itulah tanda amalan di bulan Ramadan. Jika setelah Ramadan menjadi lebih rajin beribadah, kita lebih rajin lagi bersedekah, lebih rajin lagi membaca Al-Quran dan mentadabburinya, lebih rajin berbuat kebaikan, maka insya Allah itu menjadi tanda-tanda amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikitnya kita menghindari apa yang menjadi pengaruh negatif dari apapun yang setelah Ramadan ini kita dapatkan. Mudah-mudahan madrasah Ramadaniyah, madrasah yang telah membina kita, mendidik kita menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berkelanjutan di bulan-bulan yang selanjutnya. Dan mudah-mudahan pula kita diterima amalan seluruhnya di bulan Ramadan, dan kita juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kembali. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
maka kegiatan munculnya pengaruh positif kepada diri kita. Pengaruh tersebut tampak dalam akhlak kita, dalam jiwa kita, dan dalam aktivitas keseharian kita. Bagaimana rasa kepedulian kita, ucapan kita yang biasanya mungkin saja ada yang menegur, ini shaim, saya sedang berpuasa, tidak sanggup untuk membicarakan kejelekan orang lain, tidak sanggup untuk melaksanakan atau kegiatan yang makruh sekalipun, tidak sanggup untuk melakukan hal-hal yang jelek karena takut dirinya atau puasanya terkurangi pahalanya. Maka kegiatan tersebut, aktivitas tersebut berpengaruh kepada bulan-bulan selanjutnya. Inilah yang dimaksud dengan amalan kita diterima. Berpengaruh kepada akhlak kita, kepada jiwa kita menjadi lebih baik, tidak mudah marah, tutur kata kita selalu lembut, bahkan teduh, enggan bermaksiat, dan selalu menjaga silaturahmi. Maka insya Allah itu semua menjadi tanda-tanda amalan di bulan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Para hadirin Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikitnya mari kita introspeksi, mumpung masih hangat ingatan kita, masih terngiang, masih terasa efek dari bulan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan setelah Ramadan jiwa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bibir kita selalu basah dengan zikir, menjauhi bentuk kemaksiatan hati dan pikiran. Selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam berkata dan berbuat, rendah hati, peduli dengan sesama. Maka insyaallah mudah-mudahan itulah tanda amalan bulan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika setelah Ramadan kita menjadi lebih rajin beribadah, kita lebih rajin lagi bersedekah, lebih rajin lagi membaca Al-Quran, lebih rajin lagi membaca Al-Quran dan mentadabburinya, lebih rajin berbuat kebaikan, maka insya Allah itu menjadi tanda-tanda amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikitnya kita menghindari apa yang menjadi pengaruh negatif dari apapun yang setelah Ramadan ini kita dapatkan. Mudah-mudahan madrasah Ramadaniyah, madrasah yang telah membina kita, mendidik kita menjadi pribadi yang terbaik, menjadi pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berkelanjutan di bulan-bulan di Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Para hadirin Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikitnya mari kita introspeksi, mumpung masih hangat ingatan kita, masih terngiang, masih terasa efek dari bulan